warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kali ini untuk pokok bahasan antropologi dan pengembangan masyarakat, kita kembali ke PowerPoint bernarasi karena pengalaman kuliah Zoom dengan jumlah mahasiswa yang besar tidak cukup mengangkat partisipasi mahasiswa atau kita semua untuk saling berdiskusi. Lebih baik karena itu lebih baik saya menggunakan PowerPoint bernarasi untuk diskusi kali ini. Baik, ini menarik, antropologi dan pengembangan masyarakat. Memang ada sebuah pandangan bahwa di antara ilmuwan yang paling dekat dengan masyarakat itu adalah antropolog. Lalu kemudian sedikit banyak juga ada klaim bahwa kemudian antropologlah yang paling pantas untuk menangani aktivitas pengembangan masyarakat. Sebetulnya tidak demikian. Pengembangan masyarakat adalah suatu aktivitas. Siapapun bisa melakukannya. Itu bukan soal disiplin ilmunya. Bahkan ya Anda bayangkan saja masyarakat Indonesia begitu banyak lalu akan ditangani oleh antropolog untuk pengembangan. Tidak, sama sekali tidak. Di sini hanya ingin menjelaskan bagaimana posisi dan peran antropolog dalam pengembangan masyarakat. Kenapa dikatakan bahwa masyarakat antropolog itu lebih dekat dengan masyarakat? Nah, ada beberapa keunikan dari antropologi. Yang pertama, pendekatan yang emik. Ini PowerPoint yang kedua ya. Slide yang kedua. Emik yaitu berangkat dari perspektif masyarakat. Selalu mengangkat persoalan dari sudut pandang masyarakat. Dari subjektivitas masyarakat yang kita pandang itu adalah objektif. Ya, subjektivitas itulah kualitatif ya. Yang objektif itu adalah yang subjektif dari masyarakat itu. Yang kedua adalah bagaimana sarana untuk memahami, apa alat untuk memahami masalah dengan pendekatan emik, yaitu participative observation dan in-depth interview. Ya. Participative observation ini mau tidak bisa lepas dari in-depth interview. Kalau enggak ada isinya nanti. Ya, tinggal di masyarakat dalam cukup waktu yang lama, ya, sambil mewawancarai dan apa yang diamati ditanyakan ulang, apa yang hasilnya didapat dicari lagi fakta-faktanya di lapangan dan seterusnya. Kemudian antropolog dalam melakukan kajiannya fokus pada manusianya. Artinya manusia sebagai pribadi yang memiliki kebudayaan, kemudian di kehidupan sosial dan kebudayaannya itu sendiri. Ya, fokus ke sana. Kemudian di sini kemudian fokus pada cara pikirnya, pada keterampilannya, pada sikapnya, pada personalitinya dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah holistik. Apa itu? Contohnya begini. Makan itu dalam perspektif antropologi bukan tindakan tunggal. Ini persoalan makan saja. Tetapi makan itu merupakan rangkaian aktivitas. Dari memesan jenis makanannya berarti ada yang menyiapkan, ada kasirnya, ada yang membayar, ada yang menyiapkan meja kursi, dan mungkin ada juga melibatkan GoFood, GoSend. Jadi makannya. Kemudian ada juga melibatkan adat, melibatkan agama. Jadi semuanya masuk ketika bicara soal makan. Jadi satu aktivitas dalam dilihat oleh antropologi itu dari berbagai sisi. Makannya jam berapa?
Ini makan apa? Makan siang apa makan sahur nih? Itu kan ada maknanya semua. Nah, kemudian dengan keempat keunikan itulah antropologi mampu menyelami, memahami permasalahan dan mendeskripsikan kebutuhan masyarakat secara terperinci. Kemudian pembangunan dan pengembangan masyarakat. Pembangunan itu adalah segala aktivitas untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Apakah itu pembangunan fisik, pembangunan sosial, pembangunan keagamaan, atau yang lainnya? Semuanya bermuara pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi pembangunan itu sendiri sama bagi antropologi itu pengembangan masyarakat. Apa yang menjadi persoalan pokok dari antropolog? Pembangunan itu karena menyangkut masyarakat, maka berarti itu merubah kebudayaan. Membangun berarti menciptakan sesuatu yang kurang baik, kurang produktif, menjadi lebih baik, menjadi lebih produktif, menjadi lebih berdaya guna. Dan itu memerlukan prasyarat perubahan kebudayaan, prasyarat merubah perilaku, merubah pengetahuan, merubah sikap. Nah, itulah makanya pembangunan itu sama dengan upaya merubah sikap, merubah mindset. Nah, dalam upaya pembangunan itu apa yang dilakukan dalam perspektif antropologi? Antropologi fokus pada pengembangan kapasitasnya, manusianya, institusinya, dan sumber daya alamnya atau sumber daya yang ada dalam komunitas itu. Manusianya, pengetahuannya, itu tadi pengetahuannya, cara berpikirnya dirubah, institusinya ditata, diperbaiki. Karena kerja pengembangan masyarakat adalah kerja melalui institusi, bukan orang per orang. Kan sumber dayanya juga. Sumber dayanya apa makna pengembangan masyarakat? Artinya masyarakat itu mampu mengolah sumber daya dari yang tidak produktif menjadi produktif, dari yang tidak berguna menjadi berguna, dari yang suatu benda, dari suatu zat ke bentuk zat yang lain. Maka diperlukan perubahan cara berpikir, berketerampilan, dan juga perubahan penataan institusi untuk mengatur semuanya. Maka proses pembangunan itu sendiri harus memperhatikan kondisi manusianya, kondisi institusinya, dan sumber daya alam. Inilah yang kemudian menjadi aspirasi. Dalam kaitan itu, ya, apa yang dipersoalkan oleh antropologi dalam upaya pengembangan kapasitas itu? Sesuatu aktivitas memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan atau untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat itu diperlukan teknologi. Teknologi itu harus sesuai, harus bisa diakses oleh masyarakat, baik dalam pengertian mudah didapat, tapi juga bisa dilakukannya. Ya. Contohnya saja, petani yang belum tahu tentang komputer dikasih HP digital, dikasih HP untuk memasuki pasar online, kan tidak mungkin. Ya. Jadi penggunaan online itu pada tempatnya juga, penggunaan digital itu pada tempatnya juga. Dan sekarang apa yang harus dilakukan? Nah, jadi mungkin di petani belum dulu HP, belum dulu digital, tapi peralatannya dulu, peralatan teknologinya yang mereka bisa jangkau. Yang berikut adalah konsisten dengan nilai lokal, jangan sampai bertentangan. Ya, perhatikan nilainya. Mohon maaf nih, kalau misalnya di masyarakat Katolik misalnya bisa mengembangkan ternak babi misalnya secara bebas, tapi di dalam masyarakat yang
non Katolik itu nggak boleh, misalnya begitu. Itu satu contoh. Kemudian ketika pembangunan dilakukan, maka yang terjadi adalah, kenapa saya bilang perlu kaitan nih, perlu bicara soal ini. Ketika pembangunan dilakukan, maka berarti memasukkan nilai baru. Ya. Kalau dengan nilai lama tidak berkembang. Ketika nilai baru masuk, maka terjadilah proses interaksi. Maka proses pembangunan itu sendiri berlangsung di antara 3 jenis kebudayaan Parsudeso Parlan. Kebudayaan nasional, kebudayaan etis, dan kebudayaan publik. Ini harus diharmonisasikan. Ya, ketika proses berlangsung, maka terjadilah interaksi antar budaya. Masyarakat. Kemudian masuk pemerintah, itu budaya lain. Masuk swasta, budaya lain lagi. Kemudian ke pasar, budaya lain lagi. Kebudayaan publik itu adalah kebudayaan, satu arena di mana orang berinteraksi tanpa mempersoalkan agamanya, kelompoknya, pendidikannya, maupun tanpa mempersoalkan etnisnya. Sedangkan kebudayaan etnis adalah mereka berinteraksi dengan batas-batas kebudayaannya. Kalau kebudayaan nasional itu artinya apa? Produk-produk pemerintah, produk-produk yang didesain oleh pemerintah. Nah, disitulah kemudian kebutuhan masyarakat didesain. Jadi karena itu upaya perencanaan perubahan itu merujuk pada kondisi objektif dari pertemuan 3 budaya itu. Jadi harus saling toleran. Dimensi pengembangan masyarakat ada 2 dimensi. Dimensi tugas, task, dan dimensi proses. Tugasnya apa? Memberikan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pendapatan, pelayanan kebutuhan dasar, air bersih, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu tugasnya, memenuhi kebutuhan itu. Sedangkan prosesnya adalah bagaimana agar upaya pelaksanaan tugas memenuhi kebutuhan masyarakat itu berlangsung secara berkelanjutan dan tentu saja menguatkan komunitas, organisasi komunitasnya. Itu. Jadi tidak ada praktek pengembangan masyarakat yang tidak berangkat dari penguatan organisasi masyarakat. Kalau tidak itu tidak dilakukan, maka tidak berlanjut. So, kalau kita lakukan orang per orang itu akan bisa pindah dan akan menjadi kepentingan, hanya memenuhi kepentingan pribadi. Nah, yang berikut adalah apa itu community development? Bagaimana mengorganisasikan komunitas? Pertama, merumuskan masalah dan kebutuhannya secara bersama. Ya. Yang kedua, merencanakan. Jadi kebutuhan bersama, bukan kebutuhan individu-individu, bukan penjumlahan dari kebutuhan individu-individu. Misalnya, jembatan itu kebutuhan bersama. Berarti pengembangan jangka harus memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi bukan kebutuhan individu-individu. Kalau kebutuhan individu yang penting bisa menyeberang, terpenuhi, tapi untuk komunitas tidak cukup. Kemudian membuat rencana individu atau kelompok. Jadi dalam upaya pemenuhan kebutuhan individu ada perencanaan berbasis kelompok, ada perencanaan individu karena individu itu akan melakukannya. Kemudian melaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Agar apa? Agar efisien. Jangan sampai menunggu yang tidak pasti. Yang ada dulu dilakukan, diupayakan, termasuk manusianya, termasuk keterampilan yang sudah ada. Karena itu selalu startnya adalah dari yang sudah ada, tidak dari nol. Baru kemudian menambah sumber daya dari luar. Apakah dananya atau pelatihnya atau bahan bakunya. Yang ketiga adalah evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian pendekatan antropolog. Saya bilang tadi antropolog. Ini slide yang ketujuh ya. Ketujuh. Ya.
pendekatan antropolog untuk community development. Saya bilang tadi fokus antropolog adalah pada manusianya, lihat slide kedua, pada manusianya, pada kehidupan sosialnya, pada budayanya, budaya yang utama, cara pikirnya, kognitifnya, sikapnya, tindakannya, keterampilan, itu yang disebut budaya, pengetahuannya. Kemudian fokus pada penataan organisasi dan kepemimpinan tadi. Apa organisasi mana yang bisa diberdayakan, yang bisa diangkat, yang bisa menjadi entry point. Itu semuanya sudah ada di masyarakat. Kemudian pada level perkembangan sosial budaya dan mana lingkungannya dan teknologi yang digunakannya. Mulai dari sumber daya nilai dan pola yang sudah ada, tadi sudah dijelaskan juga, dan pihak luar sebagai fasilitator. Nah, arena-arena kehidupan sosial itu bukan domain antropologi, tapi merupakan arena bagi semua orang dengan disiplin ilmu yang berbeda. Jadi tidak berarti bahwa aspek kehidupan sosial itu Komdef itu harus antropolog. Antropolog hanya pada bidang di kotak hitam ini, ya, ada budayanya, struktur sosialnya, fokus pada perkembangan sosial budaya dalam memenuhi lingkungan dan teknologi yang digunakan, termasuk interaksinya dengan budaya lain. Dan yang terakhir adalah felt needs, kebutuhan masyarakat. Program Komdef hanya akan berhasil jika mampu merumuskan kebutuhan yang ada masyarakat. Nah, kebutuhan masyarakat itu ya bisa berangkat dari konsepsi komunitas itu tentang apa itu kebutuhan. Sakit dalam komunitas, dalam masyarakat, kecuali dia sudah tidak mampu ke rumah sakit. Sakit dalam masyarakat modern atau kita mungkin ada tanda di wajah yang enggak benar, ya, ada warna yang muncul tiba-tiba di kulit, nah, itu dianggap penyakit. Tapi bagi masyarakat pedesaan itu belum dianggap. Jadi belum dianggap penyakit. Jadi ada konsepsi komunitas tentang kebutuhan. Kemudian karena dia punya konsepsi, dia juga mampu merumuskan kebutuhannya. Nah, kebutuhan yang dirumuskan oleh warga itu kemudian dievaluasi secara objektif oleh orang luar, oleh kita sebagai. Ada juga kebutuhan yang dibangun atas dasar penilaian secara etik. Ini khususnya menyangkut persoalan yang universal, misalnya pendidikan, kesehatan. Anda ditugaskan di desa, tidak perlu ke desa dulu. Sudah pastilah itu memerlukan penanganan soal pendidikan, soal kesehatan, soal ekonomi, soal lingkungan. Itu yang dimaksud etik. Kemudian tiba di sana baru melakukan penilaian secara emik. Lalu yang terakhir adalah peran pokok antropolog dalam pengembangan masyarakat. Antropolog itu ilmuwan, bukan praktisi. Tugasnya adalah menjelaskan fakta-fakta sosial budaya dan pendekatan emik dan atau etik. Termasuk di dalamnya adalah mengumpulkan data-data primer atau data sekunder. Jadi fokus dia adalah menjelaskan dengan cara yang kedua memaparkan nilai budaya setempat dan persentuhannya dengan budaya lain serta merupakan kebutuhan. Jadi tugas antropolog itu adalah memaparkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat dan menyampaikan persentuhannya dengan yang lain. Cara nilai melihatnya adalah pengaruh dari luar. Seberapa besar pengaruh dari luar itu menentukan perubahan dalam masyarakat. Nah, yang ketiga adalah peran yang ketiga adalah, yang kedua ini adalah dengan karya-karya tulisannya tentang kelompok-kelompok masyarakat yang diwujudkan dalam karya-karya etnografi, inilah kemudian membuka isolasi wilayah. Jadi
kebanyakan antropolog dari barat itu datang di Indonesia atau di daerah sedang berkembang setelah membaca karya etnografi, dokumen-dokumen penjajahan kolonial tentang masyarakat. Lihat di sana keunikannya, dan itu adalah tidak lain adalah karya-karya antropolog. Kemudian mempermudah dialog dengan orang luar atau warga setempat, antara orang luar dan warga setempat. Maka ada antropolog yang mengklaim diri sebagai antropolog proyek. Kalau orang asing datang kemudian masuk ke pedesaan, maka dia menjadi fasilitatornya. Karena apa? Dia tahu bahasanya dan dia tahu nilai-nilai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itulah peran antropologi. Bisa jadi sebagai pintu gerbang, sebagai fasilitator, tapi dia sendiri belum tentu mampu melakukan eksekusi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Itu poin penting dari kuliah kita. Kalau contoh-contoh peran antropologi silakan dibaca, itu bisa jelas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.